Mbak. Siang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekalian kita bertemu kembali di kuliah acara perdata. Minggu lalu kita sudah membahas tentang presentasi ya, surat kuasa khusus ya. Beberapa sudah kita lakukan telaah ya. Ada yang presentasi, ada yang memberikan masukan dan seterusnya. Baik, sebelum itu mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada sekalian, informasi yang saya terima bahwa sekarang sedang down ya jaringan Telkomsel dan Speedy ya. Baru pagi tadi di rumah Bapak sudah stabil. Kemarin-kemarin ada gangguan dan itu di berita sampai Jawa dan Kalimantan. Jadi mudah-mudahan ini nanti jaringan kita stabil dan bisa sampai selesai perkuliahan kita. Kita kemarin sudah bicarakan surat kuasa khusus ya. Nanti kita coba untuk surat kuasa khusus yang dari tergugat kita presentasikan. Volunteer siapa satu, nanti kemudian nanti kita evaluasi. Terus kita lanjutkan untuk materi-materi yang sudah tertunda, yaitu tentang mediasi, juga tentang putusan perdamaian, dan tentang renvoy kalau nutut ya. Karena itu kita mempercepat waktu. Silakan yang presentasi surat kuasa khusus dari tergugat, ada volunteer yang berminat, siapa yang berhak menyampaikan? Siapa Mas Rifki ya kalau nggak salah kemarin. Tidak bagian tempat tapi WA ke saya untuk bisa diberi kesempatan menyampaikan presentasinya. Siapa kemarin saya lupa. Mas siapa? Halo? Mas Fairuz. Mana Fairuz? Ahmad Fairuza. Ada di sini? Mas Fairuz secara khusus menyampaikan ke saya untuk diberi kesempatan presentasi. Tapi waktunya kemarin tidak cukup, sehingga mungkin saat ini, kesempatan ini bisa menyampaikan presentasi. Tapi surat kuasa tergugat ya. Surat kuasa penggugat sudah kita telaah habis-habisan kemarin. Dan alhamdulillah sampai di penghujung waktu. Mudah-mudahan itu menjadi bekal yang baik bagi adik-adik sekalian. Yang sekarang kita bahas bedanya di surat kuasa tergugat, surat kuasa khusus tergugat. Silakan Mas Fairuza, saya panggil untuk saya setting di co-host. Ini masih 38 ya pesertanya. Mungkin ada gangguan di masing-masing tempat. Bapak memaklumi. Ya. Silakan. Tidak ada? Ya, kalau Sepertinya masuk grup Zoom, Bapak. belum masuk ya? Ya, kemarin minta saya beri kesempatan ke depan barangkali cukup waktu gitu. Jadi kita bisa efektif. Tapi nggak ada Mas Ahmad Fairuza di sini menyampaikan ke Bapak. Ya. Atau yang lain sambil menunggu Mas Fairuza barangkali. Jadi perbedaannya begini dari sekalian. Kalau surat kuasa tergugat itu sama kalau dalam konteks dia sebagai
prinsipalnya itu perorangan atau badan hukum. Kemarin sudah kita lihat kalau perorangan tidak perlu kop surat, tidak perlu nomor, ya kan? Kemudian kalau badan hukum atau badan usaha, karena dia adalah reh person dalam konteks subjek yang bukan perorangan, bukan naturalist person, maka dia sebenarnya punya identitas, misalnya usaha dagang, CV, firma, atau apa. Maka kalau itu sudah punya logonya, maka itu kop surat kuasanya menggunakan itu. Kenapa? Karena nanti yang bertanda tangan bukan nama orang yang di situ sebagai prinsipal, sebagai person maksud Bapak, tapi mewakili representasi sebagai untuk dan atas nama, serta mewakili kepentingan badan hukum atau badan usaha itu. Sehingga nanti ada stempel. Kalau ada stempel, automatically ya harus ada kop surat gitu loh. Jadi di kesempatan yang lalu ada teman-teman saudara yang memakai langsung kop surat advokat. Padahal dia baru diberi kuasa itu setelah surat kuasanya jadi. Jadi langsung surat kuasanya itu pakai kop suratnya lawyer. Nah, itu kurang tepat dalam pandangan Bapak dan juga sisi praktis yang lain. Praktikal ya waktu Bapak masih di lawyer di Surabaya tidak seperti itu. Jadi baru setelah kemudian surat kuasa ditandatangani kita sah sebagai legal standingnya, sah sebagai kuasa hukum dari orang yang memberi kuasa. Baru tindakan selanjutnya misalkan somasi ya, mengundang somasi untuk mengklarifikasi ya, kemudian menghadap pihak-pihak terkait, misalkan kalau minta misalnya kita mau menggugat tetapi ada surat-surat yang belum kita peroleh aslinya, yang itu harus kita mintakan ke lembaga atau badan terkait, misalkan tentang kalau perceraian misalnya kutipan akta nikah misalkan, atau kalau ke BPN ke notaris salinannya misalkan. Nah, itu kalau kita sudah mendapatkan kuasa itu bisa kita langsung action dengan membuat surat-surat itu dengan menggunakan kop lawyernya yang sudah bertanda tangan di kuasa itu. Begitu ceritanya. Atau langsung to the point pada persoalan ini adalah masalah gugatan. Jadi nanti gugatannya langsung pakai kop suratnya kuasa hukum yang sudah diberi kuasa sebelumnya. Nah, sama halnya dengan surat kuasa tergugat dari sekalian. Jadi nanti persoalan naturalist person dan ref person itu sama. Ya. Hanya bedanya di tergugat itu adalah persoalan langsung. Kalau surat kuasa khususnya itu adalah menyebut nomor perkaranya, karena ketika dia tergugat itu mendapatkan relas panggilan dari pengadilan atas gugatan itu tentu sudah muncul nomor register perkara, sehingga nanti di dalam surat kuasa tergugat khusus di bagian tengah itu sudah langsung menyebut misalkan khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai tergugat melawan penggugat. Nah, disebutkan di situ penggugatnya siapa sesuai dengan surat gugatan, sebagaimana dalam register perkara nomor 121-PDT.G/2021-PN SBY atau Surabaya misalkan begitu ya. Jadi langsung ada menunjuk surat nomor perkaranya sudah di situ. Kemudian berkaitan dengan kewenangan bertindaknya berbeda. Jadi hanya penyebutannya misalnya gini, kemarin kan langsung nggak usah jawab jinawab, langsung penggugat dengan ini penerima kuasa diberikan hak dan kewenangan sebagai berikut. 1, mengajukan dan membuat dan mengajukan surat-surat, somasi-somasi, mengajukan gugatan, menghadap hakim-hakim, pejabat terkait, hakim mediator kan begitu kan ya, mendampingi mediasi, kemudian mengajukan replik langsung ya, kemudian mengajukan alat-alat bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi, menolak bukti-bukti surat yang diajukan tergugat baik saksi surat maupun saksi-saksi, kemudian mengajukan mengajukan sita jaminan ya, mengajukan insahe, kesimpulan ya, meminta salinan putusan, mengupayakan eksekusi terhadap putusan, melakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi bahkan pendirian kembali. Pendek kata, penerima kuasa diberikan hak dan kewenangan sesuai dengan tujuan diberikan kuasa ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat kuasa ini diberikan hak retensi
substitusi dengan retensi agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, misalnya begitu. Terus ada tanda tangan, materai dan sebagainya. Sama. Jadi yang membedakan di situ adalah persoalan kalau nomor perkaranya sudah muncul, kemudian kewenangan bertindaknya tadi kalau membuat replik, tergugat itu langsung membuat duplik. Kalau misalnya mau diperjelas lagi, misalkan dalam konteks mengajukan upaya hukum banding, belum tentu yang banding itu kita penggugat atau tergugat. Jadi kemarin yang contoh dari Mbak Jerry itu lengkap ya, misalkan sisi lebihnya surat kuasanya Mbak Jerry kemarin itu ada misalnya menggunakan dengan upaya hukum itu penerima kuasa mengajukan memori banding atau kontra memori banding. Karena kenapa dibuat alternasi? Karena belum tahu akan apa jadinya nanti kita sebagai pembanding atau terbanding. Kalau kita sebagai pembanding, kita banding atas putusan itu, berarti kita mengajukan memori banding. Kalau kita sebagai terbanding, maka kita mengajukan kontra memori banding. Berikutnya kalau kita nanti sebagai dalam konteks pengajuan upaya hukum kasasi Mahkamah Agung, maka kalau kita sebagai pemohon kasasi, maka kita sebagai pengaju memori kasasi. Kalau kita sebagai termohon kasasi, maka kita yang mengajukan kontra memori kasasi. Seterusnya, kalau kita sebagai pihak dalam peninjauan kembali, maka kalau kita sebagai pemohon PK, maka kita mengajukan permohonan peninjauan kembali yang di situ disyaratkan ada novum, ada bukti baru. Nah, kalau kita sebagai pihak termohon PK, maka kita akan mengajukan kontra memori PK atau memori peninjauan kembali dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya sebuah automatically, tapi di surat kuasanya Mbak Jerry kemarin di breakdown demikian jelas, tidak masalah, tidak masalah. Itu tidak menyalahi. Automatically kalau sudah termasuk upaya hukum kasasi ya nanti kan dilihat setelah putusan baru bisa diketahui setelah putusan turun kan gitu kan. Kalau kita sebagai penggugat dan dimenangkan, berarti kita tidak banding, yang banding pihak sana. Kalau pihak sana yang banding, berarti kita akan mengajukan kontra memori banding dan seterusnya. Monggo, Mas Virus sepertinya sudah ada ya. Mohon maaf Bapak, tadi terkendala sinyal. Ya, monggo. Ya. Silakan Mas Virus. Mas Virus saya jadikan co-host dulu. Monggo, sudah saya jadikan co-host. Izin saya screen Bapak. Monggo, silakan. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan surat kuasa tergugat di kelas hukum acara pada tadi. Saya Mas Heru Semelidan dengan NIM 200710101382. Di sini seperti yang presentasi kemarin, isi surat kuasanya ada identitas pemberi dan penerima kuasa, identitas objek sengketa, identitas lawan, perihal yang menjadi pokok sengketa, forum atau pengadilan nomor perkara, kewenangan bertindak, substitusi, hak retensi, tempat dan tanggal dibuat, tanda tangan para pihak, dan materai. Untuk yang pertama yaitu identitas pemberi kuasa. Jadi sesuai identitas di sini surat kuasanya ada nama pemberi kuasanya Dr. Marlon Nainggolan, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, agama Kristen, pekerjaan dokter, status kawin, kewarganegaraan Indonesia, dan masa berlaku ini sesuai KTP. Berikutnya, identitas penerima kuasa. Di sini saya mohon maaf menggunakan nama saya sendiri. Jadi identitas penerima kuasanya saya sendiri Mas Heru Semelidan, terus dan rekan saya Nabila Nurul Iza. Nianya
ini itu nomor Indo Advokat, jadi B951030. Pekerjaan advokat. Alamat, jadi keduanya adalah advokat yang berkantor di Justia Law Firm, Jalan Warung, Buncit Raya nomor 7, Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Terus, mohon maaf sebelumnya di sini sudah tertera bahwa dalam hal ini bertindak baik bersama-sama dan atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Jadi kedua orang ini, Ahmad Fairuz dan Nabila ini adalah penerima kuasanya. Berikutnya yaitu identitas objek sengketa. Identitas objek sengketanya yaitu gugatan perdata tentang perceraian selaku tergugat. Identitasnya yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara nomor urusan pengadilannya diberikan nomor perkaranya. Dan berikutnya yaitu identitas lawan. Lawannya dari si pemberi kuasa tadi yaitu Dr. Herlina Hutapea dengan NIK tersebut dan kewarganegaraan sama Indonesia, sama-sama Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Pinang juga. Mungkin tetanggaan sama yang itu tadi, Nainggolan, dan agamanya sama-sama Kristen. Ini sebagai penggugat lawannya. Terus perihal yang menjadi pokok sengketa yaitu gugatan perdata tentang perceraian selaku tergugat. Jadi surat kuasa ini surat kuasa pemberi kuasa tentang surat kuasa tergugat. Terus untuk forum atau pengadilan tertera nomor perkaranya yaitu 102-PDT-G-2021-PN Jakarta Selatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terus untuk kewenangan bertindaknya, jadi agak dibesarin dikit, mohon maaf. Jadi berkenaan dengan pemberian kuasa di atas, penerima kuasa berhak dan berwenang untuk menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan atau stafnya, menghadiri dan melakukan mediasi, meminta dan menghadiri putusan perdamaian, menandatangani akta perdamaian, mengajukan jawaban, menerima replik dan mengajukan duplik, mengajukan permohonan sita jaminan kepada majelis hakim sidang, mengajukan bukti tertulis, bukti saksi, melakukan pemeriksaan berkas perkara, mengajukan kesimpulan, mendengarkan putusan, meminta salinan putusan, mengadakan upaya hukum banding, kasasi, dan atau upaya lainnya yang disediakan undang-undang. Melakukan segala macam perbuatan hukum yang dipandang baik dan juga berguna bagi kepentingan pemberi kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus berikutnya yaitu substansinya. Kekuasaan ini diberikan dengan honorarium dan dengan hak retensi serta dengan hak untuk melimpahkan atau substansi baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan ini pada orang lain sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi ini udah dijadikan satu substansi, hak retensi dan hak kolaborasinya. Yang berikutnya yaitu tempat dan tanggal dibuatnya. Berikutnya tanda tangan para pihak. Di sini ada logo dari penerima kuasa, logo kantor advokatnya. Jadi keduanya ikut bertanda tangan dan materai terletak di pemberi kuasa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bapak. Terima kasih Mas Muhammad Fairuzza Maulidian. Silakan teman-teman ke atas ya, mulai dari surat kuasa yang bagian atas supaya bisa ditelaah bersama-sama. Silakan. Jadi ini karena person maka surat kuasanya tanpa kop ya, tanpa kop. Surat ini perihalnya adalah gugatan perceraian.
Ya, jelas ini tadi sudah menyebutkan agamanya penting di sini. Jadi kemarin kalau bicara identitas, ya tentu kalau persoalan perceraian ini karena mohon maaf karena non muslim maka itu menjadi kompetensi absolut, absolut ingat-ingat ya, kompetensi absolut pengadilan negeri atau peradilan umum, bukan di pengadilan agama. Jadi ya, identitas agama mestinya muncul di sini. Nah, sudah ada ya, namanya Kristen. Monggo, silakan kalau yang apa namanya mau mempertanyakan terkait. Insya Allah kalau jeli tahu ini tanpa bermaksud untuk menegasikan pekerjaan Mas Virus yang sudah bagus. Tentu kita juga harus memberikan apresiasi, misalnya dalam bentuk apa yang kurang dari sini, jadi nanti kalau contoh yang baik nanti terus akan ditiru yang baik kan gitu. Kemarin tadi saya ungkapkan surat kuasanya kemarin Mbak siapa kemarin ya, yang surat kuasa ada Mbak Jerry, satunya siapa kemarin, ada tanpa Pak, Mbak Janet ya kemarin ya, Mbak Janeta, silakan. Monggo. Kalau ada yang ditanyakan, identitas sudah lengkap ya, memenuhi syarat, alamat sudah, kemudian lawyer-nya. Berikutnya ke bawah, Mas Virus. Keduanya merupakan advokat yang beralamat. Agak diperbesar ya Bapak, silinder ini Bapak tidak kelihatan. Agak sedikit ya. Dalam hal ini jangan lupa bertindak untuk dan atas nama karena berdua ya, lebih dari satu orang. Ada kalimat bertindak baik bersama-sama maupun sendiri sudah masuk di situ. Di sini muncul ini celah ini, tapi siapa yang bisa menggambarkan, bisa membaca kekurangannya di sini? Ya. Pak Jerry itu sudah bisa membandingkan di situ dari tampilan itu apa yang kurang? Yang kemarin sempat ditanyain kalau enggak Mbak Anastasia atau Mbak Yunita ya kemarin, persoalan dengan domisili hukum. Yuk, Bapak kasih clue. Ya, jadi ini kan ada kuasa, alamat pemberi kuasa, alamat penerima kuasa. Wah, penting untuk dibuat penegasan tentang bahwa selanjutnya memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya tersebut di bawah ini dengan ini memberikan kuasa kepada, ada kalimat seperti itu. Ini belum ada, mungkin diperiksa Mbak Jerry atau Mbak Janita kemarin sudah ada seperti itu. Ada pilihan domisili, walaupun sebenarnya begini. Sebenarnya tidak dicantumkan begitu juga bukan berarti SK-nya Mas Virus keliru, nah, tapi sebuah penegasan. Kemarin sempat ditanyain Mbak, kalau nggak salah Mbak Yunita atau Mbak Anastasia itu. Jadi domisili hukum yang benar bagaimana Pak? Jangan sampai nanti relas ini bingung mau disampaikan ke prinsipal atau ke kantor penerima kuasa. Ya, karena itu kemudian perlu penegasan ini. Jadi untuk atau dikasih di bawahnya ya, di kalimatnya ditaruh di itu. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Kemudian dalam hal ini memilih, sudah ada Mas Virus, Masya Allah. Bapak kurang cermat ya. Selanjutnya memilih domisili hukum di kantor kuasanya seperti di bawah ini dengan ini memberikan kuasa. Sudah ada. Bapak mohon maaf matanya. Atau ditaruh di bawah bisa. Misalnya dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai penerima kuasa. Selanjutnya memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut di atas. Jadi kalau tersebut di atas berarti pilihan alamatnya disebutkan lebih dulu, baru redaksinya seperti Bapak. Jadi penempatannya opsional. Kalau Mas Virus ditempatkan langsung di depan yang tadi Bapak sebut, ya dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini, dengan ini memberikan kuasa kepada Mas Virus dan Mbak Nabila Nurul Isa. Sudah disebutkan ya Bapak, mohon maaf ya. Jadi
Bapak, seperti ini tidak kelihatan loh Mas Virus, bayang-bayang apa jadi dua ini hurufnya ini, kecuali yang sebelah kanan ya, yang isi surat kuasa. Kalau yang tulisan kecil ini, mohon maaf Bapak, harus mendelik dulu ya, mendelik supaya bisa terlihat. Kemudian bisa juga ditaruh yang tadi, setelah kalimat dalam hal ini bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Selanjutnya memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya tersebut di atas, gitu ya. Atau khusus, baru dipindah Mas, harus dinaikkan. Khusus untuk dan atas nama memberi kuasa sebagai tergugat ya dalam perkara gugatan perceraian melawan. Nah, tadi siapa tadi? Namanya penggugatnya, tergugatnya siapa tadi? Ya. Herlina Hutapea. Bukan sebagai tergugat pada perkara melawan Dr. Herlina Hutapea. Ya, betul. Kemudian itu identitasnya jenis kelamin, agama, pekerjaan, tempat tinggal selaku penggugat, betul. Nah, sudah ada nomor perkaranya ya, khususnya tadi yang kita sebut dalam perkara gugatan perceraian sebagai tergugat perkara nomor 102 PDT-G/2021 PN Jaksel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bapak dulu pernah sidang di sini di Jalan Ampera Raya. Kemudian kewenangan bertindaknya tadi di bawah. Nah, ini juga mungkin perlu dicermati. Agak dibesarkan dikit bisa Mas Virus. Bapak supaya tidak apa ya. Nah, lumayan dikit ya. Silakan. Dari kewenangan bertindak tadi kan, kewenangan bertindak itu mulai dari yang awal sampai yang akhir gitu ya, berdasarkan urutannya. Silakan. Enggak, Mas Yusuf Ardana mungkin ada masukan. Mbak Ajeng. Nah, ini siapa ini? Yang lain-lain nih, Mbak Tantri, Mbak Mutiara. Ini nggak kelihatan fotonya nih. Atau sinyal sedang down ya. Karena Bapak ini di rumah pakai SPD, juga handphone Bapak pakai Telkomsel, jadi kemarin ada gangguan. Silakan. Mungkin kalau di dalam tata urutan ini tadi kan gitu. Menghadap ketua, langsung ini menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan atau stafnya. Ini yang perlu ditegaskan, Mas Virus, bahwa kalau ini berlaku untuk penggugat ya Mas Virus. Jadi kalau karena apa? Ini berkaitan dengan ini. Gugatan diajukan kemana? Alamat adresatnya gugatan itu adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi relevan kalau nanti surat kuasa penggugat itu di samping menghadap, anggap saja gitu ya, menghadap Ketua Pengadilan Negeri, juga menghadap pihak-pihak terkait, panitera, kemudian majelis hakim. Tapi kalau untuk buat tergugat ini karena tidak bersinggungan langsung dengan Ketua Pengadilan Negeri. Jadi bersinggungan langsungnya dengan majelis hakim dan panitera pengganti. Ya. Jadi langsung menghadap majelis hakim atau mediator ya, mediator. Kalau menghadapnya ya diruntutkan, kalau menghadap ya salih satu aja. Kalimat diksi menghadap pejabat-pejabat ya, hakim-hakim, ya, mediator, karena hakim belum tentu mediator. Karena gak mungkin mediator itu hakim dari pemeriksa perkara. Jadi mediator itu teman-teman dari sekalian itu bisa dari non hakim yang punya sertifikasi mediator, ya, yang punya sertifikasi mediator, atau hakim bukan pemeriksa perkara, tapi juga beliau merangkap kalau sedang tidak menangani perkara, beliau sebagai hakim mediator. Tapi yang jelas mediator untuk perkara ini bukan hakim pemeriksa perkara, nggak boleh double gardan, nggak boleh double kepentingan. Jadi kemungkinan hakim yang lain ya yang jadi mediator. Karena itu nanti kan ditunjuk oleh salah dua pihak ya. Memilih hakim dari pengadilan negeri atau dari luar pengadilan negeri. Kalau dari luar pengadilan negeri, maka biaya-biaya yang timbul untuk misalnya
tanda menyangoni ya, membayar mediator dari luar itu tanggung jawab dari kedua pihak. Kalau hakim dari dalam biasanya tidak bayar ya, tidak dibayar seperti itu. Apalagi nanti kalau ada kaukus ya, kaukus itu pertemuan sepihak mediator dengan pihak yang lain. Jadi kaukus itu pertemuan tidak bersama-sama, tapi hakim mediator itu menyelami dulu pihak pertama penggugat bagaimana, pihak tergugat bagaimana. Itu namanya kaukus. Ada U-nya, bukan kakus ya. Kaukus. Silakan. Jadi ini Mas Fairuz mungkin langsung ke menghadap hakim-hakim, majelis, ya, mediator, dan pihak-pihak pejabat lainnya yang terkait gitu aja ya. Kemudian menghadiri sidang-sidang, ya, mediasi, meminta menghadiri putusan perdamaian, menandati akta perdamaian, mengajukan jawaban, menerima replik, mengajukan duplik, mengajukan permohonan sita jaminan, mengajukan bukti-bukti tertulis, saksi, insyafah. Ya, biasanya di samping mengajukan itu menolak, ada kata menolak ya. Nanti bisa dimasukkan juga. Misalnya mengajukan bukti-bukti tertulis baik saksi baik tertulis maupun saksi, atau menolak bukti-bukti baik tertulis maupun saksi. Bisa saja gitu ya. Kemudian melakukan pemeriksaan berkas atau insyafah, mengajukan kesimpulan, mendengarkan putusan, meminta salinan. Satu lagi yang kurang Mas Fairuz, apa itu? Meminta pelaksanaan putusan. Jadi itu salinan putusan itu sebenarnya dalam rangka untuk apa? Menggunakan upaya hukumnya, yaitu pelaksanaan putusan. Kalau misalkan ternyata tergugat dinyatakan menang, itu punya kepentingan. Terus tidak ada upaya hukum atau ada upaya hukum sekalipun misalnya. Banding, kasasi. Nah, terus kemarin punya Mbak Jerry di breakdown tadi yang Bapak sebut ya, misalnya dalam misalnya mengajukan upaya hukum banding. Ya, apa dampak dari ikutan dari upaya hukum banding itu, yaitu mengajukan memori banding atau kontra memori banding. Mengajukan kasasi, yaitu dengan mengajukan memori kasasi dan atau kontra memori kasasi dan seterusnya. Terus itu ditutup dengan pendek kata atau pokoknya penerima kuasa diberikan hak dan kewenangan sesuai dengan tujuannya diberikannya kuasa ini dengan asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus tadi ditutup tentang hak substitusi, retensi dan seterusnya. Terus tanda tangannya kalau personal ya, yang terakhir tadi Mas harus bisa tanda tangan para pihak. Tadi karena memberikan kuasa pada law firm, ya namanya memang ada personal 2 orang, tapi dia atas nama sebuah law firm Justisia tadi, sehingga tanda tangannya juga mestinya juga dengan stempel. Nah ini perlu ditandatangan. Kenapa harus stempel? Ya karena yang ditandatangani adalah ikut law firmnya. Ada yang berpendapat tidak perlu tanda tangan stempel. Kenapa? Di situ kuasanya adalah baik bersama-sama pun sendiri-sendiri. Ada yang berpendapat begitu. Tapi ini tidak masalah. Karena nanti ketika sudah mengajukan gugatan, pasti dengan kop surat dari law firm itu. Jadi yang itu reasoningnya begitu ya. Pakai kopnya law firm itu, personalnya adalah Mat Fairuz dan Mbak Nabilah. Nah, nanti tanda tangan di akhir juga pakai stempel waktu mengajukan gugatan. Jadi eloknya karena ini law firm sebagai representasi domisili hukum tadi, stempelnya juga pakai stempel law firm, tidak hanya tanda tangan para penerima kuasa. Itu ya, adik sekalian. Ada yang ditanyakan? Monggo. Ditutup dulu Mas Fairuz. Kita berikan aplaus meriah untuk Mas Fairuz Maulidian. Ya. Terima kasih Bapak. Silakan, terima kasih Mas Fairuz. Nah, sudah ditunaikan. Jadi dengan gambaran surat tugas tergugat tadi sebenarnya sudah menggambarkan. Nanti kesempatan berikutnya
ada mungkin presentasi surat gugatan. Nanti supaya bisa membedakan nanti ini mana sih yang disebut dengan posita atau fundamentum petendi atau yang disebut sebagai petitum. Kemarin kita sudah bicarakan tentang kajian teoretik surat gugatan itu disebutkan ada 3 hal tentang identitas para pihak, ya, kemudian apa fundamentum petendi atau posita, kemudian yang ketiga adalah petitum atau tuntutan gugatan. Nah, mungkin nanti perlu kita bisa ke depan di sela-sela materi yang sambil berjalan ini kan kita sudah akselerasinya sudah agak cepat ya, mediasi sudah masuk di jurnal kemarin tapi belum kita bahas. Tapi sedikit nanti kita singgung, yang penting difahami. Kemudian yang hari ini kita bicara tentang renvoi atau perubahan gugatan. Baik, tentang surat kuasa saya pikir sudah terang benderang dan sudah difahami. Jadi materinya tadi yang di PowerPoint yang sudah diintrodusir Mas Fairuz, juga kemarin sudah dipresentasikan oleh Mbak Janet sama Mbak Jerry untuk penggugat, dan hari ini sudah disampaikan Mas Fairuz untuk kuasa tergugat. Clear ya? Tidak ada masalah ya? Dan nanti tinggal kita bermain role play pada saat simulasi di peradilan, praktek peradilan perdata. Nanti gambarannya seperti ini. Jadi based on cases, based on kasus, karena kita sudah diminta bahwa untuk mata kuliah acara praktek itu harus sudah menggunakan case method, adik sekalian. Jadi kenapa Bapak simulasi ini penting, karena supaya itu mandat, karena Bapak kemarin di Permendikbud-Ristek nomor 3 tahun 2020 itu bahwa metode pembelajaran yang baik itu dikombinasi antara lain dengan case method dan team based learning. Nah, team based project, team based project. Ya ini dengan cara nanti dikelompokkan dengan small group discussion, kecil ke grup kecil, nanti surat kuasa siapa dan seterusnya, gugatan siapa dan seterusnya. Terima kasih Mas Fairuz. Monggo kalau ada pertanyaan. Sambil jalan, siapa? Pak Nafiatul Ismiyah, silakan. Ya. Saya punya 2 pertanyaan, Bapak. Ya, silakan. Tentang pertama, dari ketiga surat kuasa yang sudah dipresentasikan oleh kawan-kawan dari kemarin, itu apakah dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada format baku dalam penulisan surat kuasa, Bapak? Maksudnya sesuai konteks saja gitu. Nanti disesuaikan begitu maksud saya. Kedua, tujuan menyewa lebih dari 1 advokat itu sejatinya apa ya Bapak? Maksudnya apa untuk apakah dengan menyewa lebih dari 1 advokat itu peluang untuk memenangkan suatu perkara itu lebih besar atau bagaimana Bapak? Atau memang hanya untuk gengsi semata atau bagaimana ya Bapak? Terima kasih. Terima kasih Mbak Nafiatul Ismiyah. Pertanyaan bagus ya. Jadi sebenarnya konten dari surat kuasa itu kurang lebih seperti itu, dan itu yang berlaku berulang-ulang dalam praktek yang berlaku. Jadi apa namanya, tidak ada standar baku misalnya seperti akta otentik ya. Jadi akta otentik kan isinya ini bentuknya sudah ditentukan, hanya ngisi identitasnya nanti disesuaikan aja begitu. Tapi itu adalah kelaziman yang berlaku di dalam praktek, Mbak. Memang tidak jelas tidak baku, tetapi kebakuan itu juga ditentukan dari kelaziman. Apa ukurannya? Misalkan gini, kan unik kalau pemberi kuasanya pemberi kuasa itu personal, terus kop suratnya pakai surat kuasa, kopnya pakai penerima kuasa. Itu tidak lazim gitu maksudnya begitu. Jadi yang kita bahas yang nggak elok, wong dia yang memberi kuasa itu person, mestinya ya kop suratnya nggak pakai kop. Ya, baru nanti kalau setelah tindakan kuasa ini ditandatangani oleh para pihak yang merujuk domisili hukum pada law firm yang ditunjuk, berarti nanti ke depan baik bersama-sama dan sendiri-sendiri itu adalah dalam bentuk corporate lawyer. Apa? Law firm atau law office kan gitu Mbak ya namanya, atau partner, kan nama-nama law firm kan berbeda-beda Mbak Nafiatul ya. Misalkan kalau kantor saya di Surabaya dulu saya dirikan bersama teman-teman itu namanya ESA Law Office and Partner ya. Kemudian ada rekan ya, misalnya Nafiatul Ismiyah and Partner atau and rekan seperti itu, atau
associate, ya, misalnya and associate, kan macam-macam itu bentuknya. Ya. Nah, kalau seperti itu nanti kemudian ketika sudah menerima pendelegasian kuasa dan ditandatangani, baru kop-kop itu digunakan. Tapi pada saat menandatangani surat kuasa, ya belum. Nah, dalam praktek masih orang seperti itu gitu. Nah, dan hakim kadang mengembalikan ini yang memberi kuasa ini kan person, kecuali kalau badan hukum dia menggunakan kop surat dari badan hukum yang memberi. Nah, seperti itu praktek Mbak, praktek-praktek dalam praktek profesi notarat, advokat yang berlaku gitu. Jadi memang nah, karena berdasarkan praktek-praktek itulah kemudian formula-formula bentuk-bentuk seperti itu kemudian diadaptasi dalam praktek gitu. Apalagi kita juga Bapak sebagai akademisi dulu pernah berpraktek, ya, teorinya sudah Bapak dapatkan dari kuliah, Bapak praktek, Bapak kembali jadi dosen, hasil praktek Bapak juga saya kembalikan lagi ke termasuk di dalam forum-forum pendidikan profesi advokat. Ya, begitu Mbak ya. Nah, pertanyaan yang bagus. Yang kedua, apa sih sebenarnya urgensi menunjuk advokat lebih dari satu? Bahwa mungkin begini, pertama law firm itu sendiri sebenarnya sudah terdiri dari berbagai membernya lebih dari satu advokat, sehingga penting bahwa dalam rangka penanganan perkara itu otomatis mutatis mutandis. Sebenarnya prinsipal juga sebenarnya tidak menyadari berapa sih advokat yang saya tunjuk. Itu sebenarnya tidak sadar berdasarkan praktek Bapak ya. Jadi kalau sudah masuk ke law firm itu, semua advokat yang ada di law firm itu masuk surat kuasa. Itu adalah kebijakan internal di law firm itu misalnya. Mau pakai 3 saja boleh, tapi sebenarnya kebiasaan teman-teman dalam praktek itu ya berapapun yang ada di dalam anggota law firm itu dimasukkan supaya nanti ketika ada pembagian job disk misalkan 6 orang misalkan, tapi sama-sama disebar ke seluruh ini seperti di kantor Bapak di ESA Law Office ya Surabaya waktu itu sudah dimasukkan semua tapi perkaranya banyak sehingga kita harus membagi substitusi ke orang lain. Nah, seperti itu ya, menghindari di samping person dari law firm itu dimasukkan semua supaya tugas-tugas dalam penanganan perkara itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi sebenarnya klien itu tidak pernah tahu, saya nanti kuasanya berapa orang sih Pak gitu. Yang tahu itu saya nanti tarifnya berapa Pak perkara ini Pak. Tidak pernah tahu kuasanya berapa orang. Baru tahu setelah penandatanganan surat kuasa itu. Yang penting saya tahu beres Pak bahwa perkara ini yang di contoh praktek tadi Mas Fairuz dalam perkara perceraian, nanti saya membuat di Pengadilan Jakarta Selatan itu tarifnya berapa Pak sampai tingkat pertama. Seperti itu. Persoalan nanti saya prinsipal itu sidang dengan siapa, itu penunjukan dari law firm-nya. Bisa datang semua, bisa pimpinan law firm-nya, atau 2 orang saja cukup, ya, karena supaya efisiensi misalnya. Jadi begitu. Tapi kalau misalkan ada pertimbangan lain selain yang Mbak Nafiatun sampaikan tadi, kalau baru menjadi pertanyaan kalau dia memilih 2 law firm yang berbeda. Misalkan sudah memilih law firm ini, padahal di law firm yang A itu tadi sudah banyak orang, tapi dia juga menguasakan kepada law firm lain yang di situ juga personalianya banyak. Jadi mungkin maksudnya adalah ya di samping gengsi tadi mungkin dalam konteks supaya kuat gitu loh bahwa karena mungkin nanti kalau masalah perceraian sebenarnya sederhana sih nggak perlu banyak perkara kecuali nanti pembuktiannya setelah persoalan mengenai harta bersama misalkan Pak, ya misalkan pengusaha terkenal misalkan ya punya aset-aset banyak yang itu nanti setelah perkara perceraian diputuskan perlu menggugat harta bersamanya. Ingat ada perbedaan di dalam penanganan perkara perceraian di pengadilan negeri dengan pengadilan agama. Kalau di pengadilan agama itu ada sekalian perlu digarisbawahi bahwa kumulasi gugatan itu berlaku. Jadi di samping perkara perceraiannya sendiri diajukan, ya, tetapi gugatan terhadap misalnya nafkah anak, ya, kemudian tentang pembagian gonogini, ya, terhadap hak asuh anak itu bisa diajukan bersama-sama, Mbak, ya, Mbak Ismia. Jadi, tapi kalau di pengadilan negeri tidak, hanya boleh diajukan kalau harta bersama itu baru boleh diajukan setelah perkara pokoknya perceraian itu diputus secara ingkrah. Ingkrah loh ya. Jadi kalau perkara perceraian saja belum ingkrah sampai banding kasasi ya
gugatan terhadap harta bersamanya nunggu sampai perkaranya ingkrah dulu. Nah, beda di pengadilan agama, bisa borong bersama-sama. Nah, nanti Bapak jelaskan apa sih plus minusnya perkara yang mengandung kumulasi gugatan seperti DPA. Nanti Bapak sudah punya artikel tentang itu, nanti bisa Bapak share di sister untuk bisa di anotasi apa footnote-nya bisa dicantumkan kalau nanti membuat artikel ya. Bapak sudah nulis di jurnal Adhaper ya tentang itu. Itu Mbak Nafi, panggilannya siapa ini Mbak Nafiatul Ismiyah. Pertanyaan bagus. Oke, monggo. Terima kasih. Sama-sama. Mbak Ismi ini sepertinya sedang membangun rumah ini. Ada Pak Tukang, Bapak juga ada di sebelah. Silakan. Izin bertanya, Pak. Mas Maulana, silakan. Iya, Pak. Apakah ada konsekuensi untuk advokat sebagai penerima kuasa, Pak ya? Ketika advokat itu melakukan perbuatan hukum di luar kewenangan yang telah diberikan oleh si pemberi kuasa, Pak. Terima kasih, Pak. Pertanyaan bagus. Jadi itulah pentingnya kita membuat merigidkan kewenangan bertindak di dalam surat kuasa itu. Seperti misalkan tadi kalau suratnya Mas Fairuz kan tidak ada cara menerima pembayaran kan tidak ada kan. Kemarin Bapak sempat singgung gitu kan. Maksudnya begini, kalau misalkan perkara itu sudah damai, kemudian perdamaian itu dalam bentuk pemberian prestasi. Misalkan gugatnya ganti rugi ya atau uang prestasi yang salah satu pihak dituntut kerugian mengembalikan kerugian itu. Nah, karena bentuknya adalah pemberian ganti rugi, maka berarti kan ada pembayaran. Kalau itu terjadi pada level mediasi dan itu berhasil, misalkan, ya, berarti kan nanti ada pembayaran. Pembayaran itu kan perlu kuasa ini kan masih berjalan, surat kuasa ini. Pemberi kuasa, penerima kuasa berjalan dalam proses itu. Maka menerima kwitansi-kwitansi itu apakah juga dimasukkan dalam kewenangan bertindak? Karena mohon maaf ya di dalam praktek ada juga oknum yang ketika menerima penerimaan pembayaran itu yang ya sebenarnya kewenangannya sudah diberikan tetapi tidak diberikan kepada kliennya secara utuh. Nah, itu juga patut diduga bisa masuk ke penggelapan Mas Maulana, bisa masuk sana. Karena kewenangannya ada tapi ya kewenangannya ada, dia diberikan kewenangan untuk menerima pembayaran misalkan begitu ya. Tapi pembayaran itu sama mohon maaf advokat kan tidak ya oknum manusiawi juga kan. Tidak sedianya advokat ya, semua jaksa, hakim, oknum Bapak menyebut oknum tidak semuanya. Banyak orang baik ya. Ya. Tapi kan misalkan sudah perdamaiannya sudah selesai misalkan bayar 100 juta. Tapi syaratnya perkara ini sudah kita tutup close, selesai di tingkat mediasi, dikukuhkan dalam putusan perdamaian. Ternyata 100 juta tadi tidak nyampe ke kliennya. Nah, itu enggak, sudah perkara lain Mas, itu masuk perkara penggelapan. Bisa kliennya melaporkan ya yang itulah fenomena di masyarakat ya. Kuasa hukum sebenarnya kan representasi dari jiwa dari pemberi kuasa, tetapi kadang berakhir dengan saling bermusuhan. Menjadi lawan dalam konteks tadi ya kalau dia tidak patuh. Ya, di dalam BW diatur gitu Mas. Jadi kalau advokat itu melakukan perbuatan di luar kewenangannya, maka itu kewenangan itu menimbulkan kerugian, maka kerugian itu menjadi tanggung jawab penerima kuasa yang itu tidak dicantumkan secara jelas dalam kewenangan bertindaknya. Makanya inilah dari pertanyaan Mas Maulana itu penting untuk supaya kewenangan bertindak itu dibuat secara rigid. Bahkan kalau perlu ya, dibuat perjanjian penanganan perkara di luar surat kuasanya. Paham ya? Jadi di law firm kami biasanya itu di samping surat kuasa yang sudah standar tadi yang disampaikan kemarin Mbak Janet, Mbak Jerry dan Mas Fairuz hari ini, ada juga di backup dengan kewenangan-kewenangan lain yang tidak tercover dalam surat kuasa. Ya, ada saling komplement ya, artinya tidak berarti mana yang berlaku sama-sama berlaku, tetapi biasanya ditindaklanjuti dengan klausul-klausul hak term and condition ya di dalam perjanjian penanganan perkara tersendiri. Di samping jadi penanganan perkara itu bukan bicara tentang masalah honor saja ya, tapi ada juga ketentuan pasal-pasal yang
atas dasar kuasa ini kewenangan bertindaknya apa saja. Itu bisa masuk dalam penanganan perkara. Itu memagari sejauh mana sih kita bisa bertindak. Jadi kalau advokat yang profesional ya kalau sepanjang tidak diberikan kuasa, tidak diberikan kewenangan ya tidak perlu kita lakukan. Kecuali hal-hal yang sifatnya tadi kata penutup tadi pendek kata diberikan kewenangan demi tujuannya diberikan kuasa ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Itu sebenarnya guidance yang jelas bahwa kalau kewenangannya itu bertentangan dengan undang-undang maka itu tidak menjadi kewajiban bagi pihak penerima kuasa, pemberi kuasa untuk menuntut. Kalau misalnya kewenangan yang tidak diberikan itu disalahgunakan untuk kepentingan di luar dari tujuan diberikan kuasa itu. Itu Mas Maulana. Terima kasih. Pertanyaan yang baik dan tentu ini juga bermanfaat untuk yang lain. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Terima Pak. kasih. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya Bapak. Nah, monggo. Siapa? Vina Bapak. Mbak Vina. Izin bertanya mengenai gugatan perceraian, itu gugatan perceraian seperti apa yang tidak dikabulkan oleh hakim Bapak? Gugatan perceraian seperti apa yang tidak dikabulkan oleh hakim? Gitu ya? Iya Bapak. Baik. Ini berarti berlaku umum ya, bahwa semua gugatan itu belum tentu dikabulkan oleh hakim. Gugatan yang dikabulkan oleh hakim itu apa sih? Pertama, bahwa dia kalau masalah perceraian itu ada alasan-alasan perceraian. Berarti alasan-alasan perceraian itu ditentukan di pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 975, PP 975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Di Peradilan Agama ditambahkan kompilasi hukum Islam, Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Di pasal 116 itu ada tambahan, tapi isinya persis dengan yang 1 sampai sampai F ya. 1 sampai F itu alasan-alasan perceraian itu sama antara kompilasi dengan dengan PP 975 pasal 19, tapi ditambahkan di kompilasi hukum Islam pasal 116 itu adalah salah satu pihak berbeda atau berpindah agama murtad itu sebagai alasan perceraian. Yang kedua, melanggar talak. Itu masuk di dalam kompilasi Islam. Nah, sekarang yang kita bahas dalam konteks acara perdata tentu kita bicara tentang masalah perceraian yang di pengadilan negeri. Alasan 1 sampai F tadi terpenuhi. Yang pertama alasan Mbak ya. Jadi kalau salah satu coba dilihat nanti Bapak lupa, tapi misalnya salah satu pihak meninggalkan pihak lain berturut-turut selama 2 tahun ya, kemudian dipidana 5 tahun atau lebih salah satunya. Nanti dilihat lagi ya di PP 975. Kemudian pemadat penjudi ya. Kemudian salah satu pihak melakukan penganiayaan kepada pihak lain. Ya, kemudian terjadi perselisihan terus-menerus yang tidak didamaikan. Antara lain itu ya. Nanti atau perzinahan ada. Perzinahan juga ada. Jadi alasan perceraian itu salah satu berbuat zina itu sebagai unsur untuk mengajukan perceraian. Nanti dilihat lagi ya Mbak Vina ya di PP 975 pasal 19. Nanti ini. Yang lain bisa search sekarang kalau bisa langsung mengerti ya. Lah, tadi Mbak Vina sebut apa yang tidak dikabulkan? Kalau tidak sesuai alasan. Atau sesuai alasan, alternatif kedua, sesuai alasan, tetapi dia tidak bisa membuktikan alasan itu. Ya. Jadi berarti dalilnya sudah tepat sebenarnya alasan-alasan, tapi dalil itu tidak didukung dengan alat bukti yang sahih. Jadi banyak kemudian perkara-perkara yang diajukan tapi ditolak oleh hakim. Tidak terbatas pada persoalan masalah perceraian. Kok bisa Pak? Bisa. Ya. Ada satu hal lagi yang ketiga Mbak Vina Bapak sebut, yang itu tidak disebutkan di dalam peraturan begini. Tapi itu sesuatu yang logik. Misalnya begini. Apa mungkin orang yang mengajukan perceraian itu orang yang justru yang bersalah, yang dinyatakan bersalah. Misalnya dalam konteks pasal 19 huruf F terjadi perselisihan terus-menerus yang tidak didamaikan. Penyebab perselisihannya adalah orang yang mengajukan. Apa mungkin? Itu tidak adil bagi orang yang digugat. Yang salah sana kok dia yang menggugat, ya kan? Yang salah sana kok dia menggugat. Kalau hakim mau fair mestinya tidak bisa. Orang yang salah itu mengajukan gugatan. Ini ilmu lah ya, praktek Bapak ya, nggak ada di dalam
literasi ya, tidak ada dalam undang-undang. Mestinya ada tambahan bahwa yang boleh mengajukan gugatan adalah pihak yang merasa ya dalam tanda kutip didolimi gitu. Jadi orang yang mendolimi tidak mungkin dia kan enak. Contoh misalnya begini, sengaja ya misalnya begini, tapi jangan dijadikan ini kan anak-anak kan sudah dewasa semua di atas 18 tahun kan sudah dewasa kan untuk ukuran gini. Perkawinan itu kan ibarat rel ya. Rel itu terjadi berapa? Rel kereta api itu terdiri berapa rel? 2 rel kan, 2 lajur rel itu kan, supaya ada bantalan roda itu sampai pada tujuan. Rel itu selalu sejajar kemanapun, belok ya melu belok, yang gitu kan, 2 lajur itu ya. Ini Bapak umpamakan ya, jalur belok ya belok, kan gitu, tekongan ikut. Tapi nggak mungkin rel kereta api nekong tajam kan nggak mungkin. Nah, kalau misalkan di jalur Banyuwangi, Jember misalnya ada agak miring begitu, ikut semua. Nggak mungkin rel itu kemudian memisahkan satu sama lain. Itu prinsip dalam rumah tangga. Tapi ada orang yang berniat supaya relnya tidak jalan, keretanya tidak jalan, relnya dibengkok. Itu ibarat bengkoknya dia itu ada sengaja, wis aku tak selingkuh saja misalkan ya. Ya, tapi ini bukan ajaran Bapak. Nah, dia akhirnya atas dampak itu main pihak ketiga, ya terjadi pertengkaran terus-menerus. Ya, yang tidak dapat didamaikan di pasal 19 huruf F itu PP 975. Nah, sebenarnya pemicu keretakan kan, mohon maaf misalnya suami gitu kan. Jadi suami sudah mengatakan misalnya tidak senang sama bujuku misalnya. Tapi dia membuat ulah supaya saya tidak kerasan di rumah, saya bikin kesalahan. Sehingga atas dasar kesalahan itu saya jadikan alasan untuk terjadi pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat diperdamaikan, saya menggugat. Dia menggugat misalnya, suami menggugat ya. Ya. Terus kemudian atas gugatan itu diputus bahwa betul terjadi pertengkaran terus-menerus yang tidak damaikan, dihadirkan saksi-saksi dan sebagainya. Tapi kemudian putusan itu akan muncul gini. Apa adil orang yang sebagai penyebab pertengkaran terus-menerus, dia yang salah, dia yang mengajukan gugatan dan gugatan diterima. Tidak adil dong bagi siapapun ya, karena gugatan perceraian itu bisa saja datang dari suami atau istri kan begitu. Bagi pihak yang merasa didolimi. Nah, seperti itu. Nah, itu ya pertimbangan majelis itu. Tapi kadang begini Mbak Vina ya, pertimbangan majelis yang unik terutama di pengadilan agama itu begini. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, saksi-saksi, bukti-bukti terkait bahwa benar telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan. Dengan demikian maka penggugat dinyatakan terbukti bahwa tanpa memandang siapa yang benar dan siapa yang salah. Coba lihat nanti perkara perceraian ya. Coba nanti mulai malam nanti kalau mau santai-santai search di putusan pengadilan agama, mesti begitu. Jadi tanpa mempersoalkan siapa yang salah, siapa yang benar, bahwa terbukti hati kedua belah pihak telah retak. Bahwa mengingat keadaan mudorot yang seperti itu, maka tidak layak lagi perkawinan ini diteruskan karena manfaat mudorotnya lebih besar. Nah, kemudian hakim memutuskan perceraian ini dikabulkan dengan alasan tadi. Jadi kalau seperti itu berbahaya kan teman-teman. Jadi seperti Bapak sampaikan tadi. Jadi membuat alasan pokoknya pecah dulu lah kan begitu. Buat kisruh dulu. Ini kan terbukti alasan itu. Jadi karena mendasarkan pada tadi bahwa hakim tidak melihat siapa yang benar, siapa yang salah, bahwa terbukti hati kedua belah pihak telah retak. Itu kata kuncinya di situ. Itu berbahaya. Nah, Bapak sebenarnya ingin nulis tentang itu. Sebenarnya tidak bisa serta-merta orang yang membuat salah, kemudian dia menggugat, dia dikabulkan. Maksudnya gugatan ditolak gitu. Itu Mbak Vina ya. Jadi Bapak simpulkan pertanyaan Mbak Vina, kenapa gugatan ditolak? Ya, dia sesuai alasan di PP 975 tadi, pasal 19, tapi dia tidak bisa membuktikan clue-nya, tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya. Itu mesti ditolak. Nah, yang ketiga tadi sebenarnya alternasi dari tadi kelaziman dalam perkara bahwa sama halnya begini. Ya, contoh tapi tidak terlalu relevan begini. Ada aturan di pondok. Nah, ini karena
dialami oleh para wali santri kan gitu. Ada aturan yang ketat, tapi supaya dia nggak kerasan di pondok itu. Nah, supaya dia dikeluarkan dari pondok itu, dia sengaja bikin ulah gitu. Akhirnya bikin ulah, dia dikeluarkan. Padahal tujuan bikin ulah itu supaya dikeluarkan. Sama halnya tadi, saya bikin ulah, suami misalnya, mohon maaf, contoh, suami bikin ulah, dia pengen bercerai dengan istrinya, dia bikin ulah. Ulahnya diciptakan. Supaya sebagai pintu masuk, pasal 19 huruf F tadi ada pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan. Tujuannya sampai gitu. Seperti anak tahun dari pondok tadi tidak kerasan di pondoknya. Ya, tapi contoh tidak pas, tapi sebagai analog tadi, analogi saja Mbak Vinda ya, bahwa tujuannya memang bikin kisruh itu supaya dikeluarkan. Nggak kerasan di pondok. Seperti itu. Gitu ya Mbak Vinda. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Yang lain? Baik, kalau tidak ada. Izin bertanya Bapak. Ada lagi? Siapa ini? Mbak Fitri. Fitri. Silakan. Apakah dalam surat kuasa itu ya sudah dicabut oleh si pemberi kuasa bisa dipergunakan kembali ya Bapak? Ya, jadi pencabutan surat kuasa. Jadi apakah berarti pertanyaannya juga Mas, apakah surat pertama sebelum itu surat kuasa apakah bisa dicabut? Bisa. Karena surat kuasa itu sebenarnya ada yang menyebut sebagai perbuatan hukum sepihak. Kenapa? Ya terserah yang pemberi kuasa, mau nyabut kapan saja bisa. Sama dengan hibah, adik sekalian. Hibah itu adalah perbuatan hukum sepihak dari pemberi hibah. Jadi hibah bisa dicabut. Nah, tetapi ada tata caranya. Tata cara pencabutan itu. Misalkan apa? Kalau kuasa tadi kan ada honorarium yang muncul ya dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemberian kuasa itu. Nah, itu harus dibereskan dulu. Misalkan kalau di tengah jalan diberhentikan, makanya perlu diatur tadi, diatur di dalam perjanjian penanganan perkara ya dari sekalian. Itu tidak muncul di surat kuasa khusus, karena surat kuasa khusus itu yang kita bicarakan tadi yang dipresentasikan antara lain Mas Fairuz, itu adalah surat kuasa yang muncul ke pengadilan secara resmi. Tetapi perjanjian penanganan perkara terhadap kuasa itu, di samping persoalan kewenangan bertindak tadi, juga hal-hal yang dimungkinkan muncul yang ditanyakan Mbak Fitri tadi. Misalkan kemungkinan dalam hal terjadi pencabutan perkara surat kuasa, maka misalkan begini, karena sudah kadung diberi kuasa, jadi dicabut saja tanpa mengurangi fee-nya. Jadi kalau tadi misalnya fee penanganan perkara tingkat pengadilan pertama itu 50 juta, jadi kalau dicabut ya 50 juta, dan itu harus diperjanjikan. Ya. Kalau nanti dicabut berarti hak-haknya harus dipenuhi, itu intinya begitu Mbak Vina. Mbak Fitri ya, masih ingat Mbak Vina tadi, Mbak Fitri. Jadi harus dipenuhi dulu. Nah, terus tata cara pencabutannya juga begitu. Kalau perkaranya berjalan, jangan serta-merta kemudian surat kuasa itu diberhentikan di tengah jalan tanpa ada pemberitahuan. Pihak-pihak yang terkait diberitahu supaya apa? Supaya pihak-pihak itu tahu bahwa dia bukan kuasa kita lagi. Begitu. Pihak-pihak terkait itu siapa? Bisa hakim pengadilan yang memeriksa perkara itu, majelis hakim, ya. Kemudian pihak lawan yang kita gugat. Atau kita sebagai tergugat misalkan, pihak lawan, supaya tahu, oh kuasa hukumnya sudah tidak lagi. Sejak kapan? Ya sejak tanggal dibuatnya pencabutan itu. Maka demi hukum, sejak pencabutan tanggal surat kuasa itu cabut, maka kewenangan bertindaknya sudah tidak punya lagi. Itu ya Mbak Fitri ya. Jadi kalau misalkan dicabut surat kuasanya dibuat 1 bulan yang lalu. Sekarang tanggal berapa ini ya? Nah, kemudian hari ini juga dicabut persis 1 bulan, tanggal 21 September. Kemudian tanggal 21 Oktober dicabut. Maka sejak tanggal 21 Oktober itu segala kewenangan yang melekat pada penerima kuasa yang diberikan berdasarkan kuasa khusus tadi demi hukum tidak berlaku lagi. Itu prinsip hukum ya. Jadi nggak boleh setelah surat kuasa. Akhirnya nanti kalau ada tanda tangan, misalnya ada somasi yang ditandatangani oleh penerima kuasa melakukan somasi di tanggal 22 Oktober, ya harus dinyatakan tidak berwenang karena surat kuasa di tanggal 21 Oktober sudah dicabut. Itu ya Mbak Fitri ya. Jadi, tapi pencabutan surat kuasa itu harus diikuti pertama tadi, hak-hak kewajiban dari penerima kuasa yang pertama harus
dipenuhi supaya tidak terjadi konflik. Kemudian yang kedua adalah cara penyampaian itu diberitahukan kepada pihak-pihak yang terkait ke pengadilan supaya nanti tidak kecelek Mbak Fitri. Jadi misalkan sidang tanggal 22 itu sidang. Kemudian surat tanggal 21 surat kuasanya dicabut. Tapi pencabutan surat kuasa itu tidak disampaikan atau terlambat disampaikan. Sehingga pihak penerima kuasa masih menjalankan sidang di tanggal 22 Oktober. Dia kemudian melakukan tindakan-tindakan kemenangan tadi. Membuat jawaban, replik, duplik, dan sudah kadung disampaikan ke pengadilan. Ujuk-ujuk ada pemberitahuan ke pengadilan bahwa surat kuasa dicabut. Buyar. Per tanggal apa? Tanggal 21. Loh, kalau tanggal 21 berarti dia sudah tidak berhak hadir di tanggal 22 di persidangan itu. Nah, yang tata cara seperti itu harus memenuhi kelaziman, harus dibuat dengan cara yang patut, ya, sama-sama dengan ketika kita menerima panggilan itu, relas panggilan itu sebenarnya ketentuan undang-undang adalah 3 hari sebelum sidang itu harus disampaikan, sudah diterima. Nah, sudah diterima. 3 hari sebelum sidang itu relas panggilan harus sudah diterima. Supaya ada persiapan yang cukup bagi pihak-pihak yang dipanggil itu untuk mempersiapkan diri dengan baik. Itu undang-undangnya begitu. Secara patut disampaikan ke alamat yang dituju, jangan dibuat-buat. Menciptakan supaya ini first tag, dibuat alamat palsu, Wayu Ting Ting. Ya, jadi alamatnya sengaja dibuat kabur. Alamat kan kemarin ada tempat tinggal terakhir toh, dalam hal alamat tergugat tidak diketahui, maka diajukan di tempat domisili terakhir. Domisili terakhir dimainkan sama dia, seolah-olah dia tinggal di sana, padahal dia tidak di sana. Begitu ya Mbak Fitri, pertanyaan bagus. Jadi kalau sejak demi hukum, sejak tanggal itu, contoh yang sederhana begini, harta bersama itu kapan sih berlakunya? Ya sedetik, semenit setelah tanda tangan akta nikah dilakukan, maka berikutnya, harta yang diperoleh dalam perkawinan itu dianggap sebagai harta bersama. Gajinya ya disebut harta bersama, kan begitu ya. Gitu. Terima kasih Mbak Fitri, pertanyaan bagus. Mbak, terima kasih Pak. Oke. Gelap sekali Mbak Fitri ya. Silakan. Kalau ada yang lain. Kelas luar biasa interaktif ya, Bapak senang ya. Cuma ya itu akhirnya materi yang lain jadi tertunda, nggak masalah ya. Jadi adik sekalian, Bapak kalau tidak ada pertanyaan sedikit memberikan apa namanya materi tentang mediasi yang kemarin sudah kita sampaikan di dalam jurnal supaya tidak tertinggal jauh. Minggu depan kalau misalkan ada yang mau presentasi surat, ini surat kuasa sudah disampaikan Mbak Yunita ya di. Betul ya Mbak Yunita ya? Sudah dikirim ke Bapak ya? Sudah Bapak. Sudah ya. Bapak nerima email masuk aja, tapi satu-satu belum diperiksa. Nanti itu juga bagian dari tugas yang Bapak periksa. Sekarang bicara tentang mediasi teman-teman. Jadi Bapak kembali ke persoalan mengenai alur ya. Jadi begini, setelah surat kuasa sudah clear ya, gugatan diajukan ke pengadilan dengan mempertimbangkan kompetensi relatif absolut sudah sesuai ya. Kemudian diajukan ke pengadilan misalnya tadi contoh yang terakhir Jakarta Selatan misalnya Mas Fairuz. Kemudian setelah menerima gugatan, nah itu melalui panitera pengadilan panitera perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian dibuat diregister dengan register perkara tadi yang disebut Mas Fairuz. Ya, surat kuasanya juga dilegalisasi, di stempel register surat kuasa juga. Kemudian setelah itu dokumen tadi disampaikan ke ketua pengadilan, ya, karena adresat gugatan kan ke ketua pengadilan, bukan ke majelis. Majelis belum dibentuk. Ya, setelah kemudian ketua pengadilan akan membentuk majelis hakim yang menangani perkara. Biasanya bentuknya adalah ganjil. Lah. Di hukum acara sekalian itu ada gugatan sederhana, small claim court, ada juga gugatan cepat dengan acara singkat, ada seperti itu. Ini yang perlu dijelaskan sebenarnya. Ada yang gugatannya umum. Nah, yang small claim court itu biasanya karena gugatan sederhana, buktinya tidak ruwet, maka biasanya ditanjak hakim tunggal, hakim siji saja cukup.
Tetapi kalau perkara yang umum dan ini bukan merupakan perkara small claim atau perkara yang nilainya besar, maka itu ditunjuk hakim majelis dengan terdiri dari minimal 3 orang. Biasanya 3. Nah, setelah itu kemudian hakim menetapkan, ketua pengadilan menetapkan susunan hakim majelis yang akan memeriksa perkara itu beserta dengan PP-nya, panitera penggantinya. Ya, beserta PP-nya. Setelah dibentuk kemudian hakimnya sudah dibentuk, hakim ketua sidang menetapkan relas panggilan sidang. Yuk, sudah terbentuk hakimnya, maka kita akan periksa ini perkara. Akhirnya menetapkan relas panggilannya. Relas panggilan ditandatangani majelis hakim, ketua majelis memerintahkan jurusita untuk memanggil ke alamat. Kemarin sudah kita bicarakan ya tentang veristek itu, alamat itu. Setelah itu kemudian hari pertama sidang kan mereka datang, tergugat, penggugat. Anggap saja wilayah veristek sudah selesai ya, sudah kita bicarakan. Hakim keduanya datang. Setelah kemudian datang, yang berlaku adalah Perma nomor 1 2016. Bapak kemarin minta supaya Perma nomor 1 2016 dipelajari. Itu tentang mediasi. Nah, di dalam Perma nomor 1 2016 itu disebutkan setiap perkara yang diajukan ke pengadilan negeri, maka wajib melalui mediasi. Dikecualikan, ada pengecualian terhadap itu. Nanti di slide Bapak sudah aja, di sister dilihat ya. Jadi pokoknya istilahnya sepanjang tidak dikecualikan, maka mediasi itu wajib. Nah, setelah itu disuruh para pihak ini anggap hadir kedua-duanya untuk memilih mediator yang ada daftar list mediator dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim mediatornya bisa dari luar pengadilan, bisa dari dalam pengadilan. Tapi harus quorum ya, maksudnya harus clear ya, pilihan itu tidak boleh beda. Sudah sepakat, kami memilih hakim dari dalam saja yang mulia. Baik, siapa namanya? Misalnya Bapak J. Nainggolan gitu ya, misalnya begitu. Nah, nanti Pak J. Nainggolan tadi ada penetapan pengadilan untuk ditunjuk sebagai mediator dalam perkara nomor tadi yang Mas Fairuz sampaikan tadi. Setelah itu hakim majelis akan menyerahkan proses mediasi perkara itu ke mediator yang ditunjuk. Nah, itu diatur di Perma nomor 1 2016 itu waktu mediasinya adalah 30 hari kalau nggak salah ya. Nanti ada di slide Bapak ini. Karena di SEMA itu ada beberapa ya. Mediator itu bersikap netral ya. Karena netral maka kemudian tidak bukan merupakan hakim yang memeriksa perkara. Ini mediator bukan hakim memeriksa perkara, kemudian hasil mediasi nanti dikukuhkan dalam putusan perdamaian. Kalau itu berhasil ya, kalau tidak, ya nanti perkara pemeriksaannya dilanjutkan. Oke ya, mencantumkan klausul pencabutan perkara. Jika gagal, dokumen dimusnahkan dan tidak boleh dipakai sebagai alat bukti. Mediator tidak dapat sebagai saksi. Jadi yang jadi mediator tadi tidak boleh jadi saksi dalam perkara itu. Tidak boleh. Ini yang dikecualikan ya. Ada nanti dilihat sendiri Bapak supaya bisa masuk ke perkara. Nanti kita lihat lagi. Siapa mediator itu? Hakim bukan pemeriksa perkara. Advokat bisa akademisi hukum seperti Bapak ya, tapi punya sertifikat mediasi. Biasanya diselenggarakan oleh Pusat Mediasi Nasional yang itu terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Ya, profesi hukum. Ya, kemudian bisa juga hakim ini ralat ya. Sebenarnya D itu bukan hakim pemeriksa perkara. Itu kalau dulu di Perma nomor 1 2008 dimungkinkan. Ini Bapak nanti dilihat lagi ya. Karena enggak boleh sebenarnya hakim mediasi. Itu dulu kalau dalam pengadilan itu juga ada lagi mediator ya. Sehingga hakim memeriksa perkara itu ya. Nanti dilihat lagi. Ya, memiliki sertifikat tidak bersifat diskriminatif atau orang yang independen ya gitu. Nah, ini masuk ke sini ya sekalian. Jadi dulu di Perma nomor 1 2008 itu sudah lama ya. Jadi dulu itu pengaturan mediasi itu sudah dirubah mulai dulu ada sekalian di pasal 130 HIR awal pertama kali mediasi itu. Apa? Karena setiap perkara yang
masuk ke pengadilan itu hakim harus mendamaikan. Ada sebuah asas yang menyatakan bahwa kalau hakim selama persidangan tidak mendamaikan, maka gugatannya dinyatakan batal. Ya, jadi diancam dengan kebatalan putusan itu. Lah dulu nggak ada mediator ya, hakim pemeriksa perkara itu aja yang menawarkan. Kasih waktu 1 minggu, misalnya hari ini pemeriksaan gugatan ya. Berdasarkan pasal 130 HIR, maka sebelum perkara dilanjutkan, saudara dimohon untuk melakukan mediasi secara mandiri. Dulu itu tidak ada, sebelum ada mediator ditunjuk secara mandiri. Dikasih waktu, berapa waktu yang saudara butuhkan untuk mediasi? Ya, misalnya 2 minggu misalnya gitu. Tidak terikat, dulu itu fleksibel sekali. Ya, sehingga dalam waktu 2 minggu tidak ada disuruh damai sendiri, tidak ada orang yang memediasi dulu itu. Ya. Sekedar mengugurkan kewajiban saja, sehingga 2 minggu ya tanpa ada proses apa-apa, tidak ada inisiator untuk mempertemukan mereka. Ya, tidak ada inisiasi untuk menyambung bagaimana kita berdamai, karena biasanya kalau sudah muncul gugatan itu, ya, saluran-saluran komunikasi itu sudah buntu, akhirnya mengajukan gugatan ke pengadilan. Itu. Lah, di pasal 130 itu begitu, kalau hakim selama persidangan tidak melakukan proses 1 kali, misalnya syarat untuk menggugurkan kewajiban itu, maka putusan dinyatakan batal. Itu pentingnya mediasi adik sekalian. Kemudian ada Perma nomor 2 2003, sebentar ya Bapak lihat. Nah ini sejarahnya ya. Jadi dulu itu aktualisasinya adalah pasal 130 HIR ya. Kemudian SEMA 1 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama sebagai lembaga damai. Tidak efektif juga. Kemudian diterbitkan Perma nomor 2 2003 tentang prosedur mediasi. Tidak efektif juga. Kemudian dilahirkan Perma nomor 1 2008 tentang prosedur mediasi. Nah, terus kemudian Perma nomor 1 2016 tentang yang terakhir ini yang kita pakai, ya. Ya. Nah, bedanya tadi di antara Perma nomor 2008 dengan 2016 antara lain begini. Dari 40 hari menjadi 30 hari efektif. Jadi nggak lama-lama, karena keberadaan lembaga mediasi ini sebenarnya memperlama acara ya. Tapi sebenarnya satu sisi sebenarnya untuk mengoptimalkan bahwa kultur Indonesia itu senang berdamai, sehingga perlu untuk diberikan ruang untuk ini. Perintah wajib bagi prinsipal. Awalnya di Perma nomor 1 2008 itu tidak ada perintah wajib. Yang penting diwakili oleh kuasa hukum bisa jalan. Tapi sekarang di Perma nomor 1 2016 itu bersifat wajib walaupun ada kuasa hukumnya. Kenapa? Supaya mediator bisa memahami langsung karakter dari prinsipal dan kemauan dari para pihak itu. Syukur-syukur bisa damai kan. Ini kalimatnya bukan prinsipal, tapi prinsipal. Jadi Bapak seolah-olah macam orang Batak ini prinsipal. Nah, bukan begitu maksudnya. Prinsipal. Kewajiban melakukan itikat baik. Nah, ini yang tidak ada di Perma nomor 1 2008 ada sekalian. Di Perma 1 2016 itu harus ada itikat baik. Harus ada itikat baik. Apa itikat baik itu? Nah, nanti dijelaskan di sini. Perma ini detail mengatur itu. Jika terbukti tidak beritikat baik, maka gugatan tidak dapat diterima. Kalau seandainya yang beritikat tidak baik itu penggugat. Jadi hukuman bagi penggugat yang beritikat tidak baik itu adalah gugatan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaar. Nah, bisa juga nanti yang beritikat tidak baik terbukti, biaya mediasinya dibebankan kepada dia. Jadi mediatornya tadi, kalau misalnya mediator dari luar pengadilan, kan ada kewajiban membayar itu. Nah, itu. Apalagi kalau ada kaukus seperti itu, nanti diberi beban untuk biaya mediasi. Lah, apa sih bentuk itikat tidak baik itu? Adik sekalian, itikat tidak baik itu adalah antara lain tidak hadir berturut-turut setelah 2 kali setelah dipanggil dengan patut dan tanpa alasan yang sah. Ya, ini sudah Bapak masukkan di sister ya, bisa dilihat nanti ya.
Jadi apa bentuk itikat tidak baik itu adalah di antara lain adalah tadi tidak hadir berturut-turut 2 kali. Jadi setelah dari majelis hakim diserahkan ke mediator, mediator melakukan panggilan, dipanggil 2 kali nggak berturut-turut. Jadi hakim itu apa yang dimediasi? Wong salah satu pihak nggak ada. Ya kan nggak mungkin memediasi 1 orang. Namanya mediasi itu adalah apa? Media itu sebenarnya adalah penghubung antara 2 objek. Penghantar listrik itu penghubung, saklar adalah penghubung. Kalau saklarnya nggak diceklek no, ya nggak menghubung listriknya, kan begitu. Harus ada 2 tempat atau 2 objek atau 2 benda. Menghadiri pertemuan pertama dan tidak hadir lagi 2 kali setelah dipanggil patut tanpa alasan yang sah. Jadi pertemuan pertama hadir, tetapi berikutnya 2 kali tidak hadir dia. Itu juga masuk dalam kategori itikat tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah ketidakhadirannya berulang-ulang tanpa alasan yang sah sehingga mengganggu mediasi. Datang, tidak datang. Datang lagi, tidak datang lagi. Tapi berulang-ulang. Sehingga waktu 30 hari tadi habis, tidak bisa dicapai mediasi secara berhasil dan dinyatakan gagal. Dia hadir ya, tapi tidak mengajukan atau menanggapi resum perkara pihak lain. Ada sekalian di dalam mediasi itu biasanya ada yang disebut sebagai proposal. Jadi bahan untuk mengajukan apa sih yang kamu minta dalam perkara ini itu bagi penggugat. Ya, kemudian bagi tergugat, apa sih yang juga kamu minta dari gugatan ini? Kata penggugat, kamu itu hutang 100 juta. Gitu loh. Pandanganmu bagaimana? Enggak, Bapak, Pak Mediator, bahwa kami tidak sampai 100 juta. Mestinya itu kami, berdasarkan perhitungan kami, itu hanya 80 juta. Penggugat salah hitung. Ditemukan, bagaimana ini penggugat? Kamu kok bisa salah hitung itu? Yang tergugat mengatakan penggugat 1 juta, tergugat cuma 80 juta. Yang benar mana ini? Gitu. Setelah diperiksa, ya yang benar itu termasuk bunganya. Nah, beda kalau begitu. Ya sudah. Gimana? Kalau seperti itu kan sudah sebenarnya ada pengakuan. Gitu. Penggugat mengaku punya hutang mengaku punya piutang kepada tergugat 100 juta, 80 juta plus bunga jadi 100 juta. Tergugat mengakui itu bentuk pengakuan loh. 80 juta itu bentuk pengakuan bahwa betul dia punya hutang kepada penggugat. Hanya yang menjadi problem fokus pada seorang mediator adalah bahwa besaran nih sing beda gitu. Satu mengatakan 80, satu mengatakan 100. Nah, sekarang adalah seni atau bagaimana mediator itu menyambungkan yang selisih ini. Itu fokus di sana. Nah, Bapak juga pernah ikut pelatihan mediator sederhana begitu ya. Jadi fokusnya adalah bahwa yang penting ada pengakuan, ada hutang. Ya, selisihnya ini yang kita kejar. Lah, masing-masing pihak dalam konteks ini tidak mengajukan menanggapi perkara lain, perkara lain pasif. Jadi penggugat mengajukan resum 100 juta, tergugatnya enggak menanggapi. Atau bahkan sama sekali tidak mengakui bahwa ada kewajiban kepada tergugat. Sehingga itu menyebabkan deadlock. Tidak mau menandatangani konsep kesepakatan yang dibuat bersama. Jadi dari perdamaian tadi sudah didukung dibantu oleh mediator merumuskan perjanjian perdamaiannya, sudah disepakati, clear ya, oke, 80 juta ditandatangani. Tapi ternyata dalam praktek setelah dipanggil dia tidak, konsep sudah dibuatkan ya perjanjiannya, tidak mau tanda tangan. Padahal berdasarkan asas kebebasan berkontrak bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Tidak mau tanda tangan, ya sama saja dengan gagal dong, clear dong, ya, gagal, deadlock. Ya, kalau seperti itu maka dinyatakan itikat tidak baik. Kalau penggugatnya dinyatakan tidak baik, maka gugatannya bisa saja tidak dapat diterima. Jadi di depan tadi vanlik verklah. Tapi kalau yang tidak mau tanda tangan tergugat, maka bisa saja dia hukumannya pembayaran biaya mediasi dan seterusnya. Ya, itu perbedaan mediasi di Perma nomor 1 2008 dengan Perma nomor 1 2016. Ada sekalian. Lah, menyambung di jurnal yang berikutnya yang sudah Bapak sampaikan dalam sister itu, putusan perdamaian. Apa sih putusan perdamaian itu? Ada sekalian. Putusan perdamaian itu adalah putusan terhadap hasil perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak. Ini terkait ya, Mas Rututu ya. Jadi setelah dimediatori oleh mediator yang ditunjuk oleh majelis, ternyata ada perdamaian para pihak.
Lah karena ada perdamaian para pihak ditandatangani ya oleh para pihak, disaksikan masing-masing kuasa hukum, tanda tangan juga. Mediator memberikan berita acara kepada majelis hakim bahwa mediasi dinyatakan berhasil, terbukti lampiran dimaksud adalah perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak. Lah, atas dasar itu kemudian hakim memutuskan atau mengukuhkan dalam bentuk putusan perdamaian. Jadi perdamaian tadi dikukuhkan dalam bentuk putusan perdamaian. Apa bentuknya? Putusan nomor sekian sesuai dengan nomor perkaranya, bla bla. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menimbang bahwa gugatan bla 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 bahwa pada berdasarkan Perma nomor 1 2008 pihak-pihak diwajibkan melakukan mediasi. Bahwa mediator yang ditunjuk adalah Tuan J. Nainggolan, SHMH. Bahwa selama proses persidangan mediasi telah dihasilkan kesepakatan sebagainya tersebut dalam lampiran keputusan ini yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mendasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini pengadilan memutuskan langsung. 1. Ya, menghukum pihak tergugat dan tergugat untuk tunduk dan patuh pada perjanjian perdamaian yang telah dibuat bersama. 2. Membebankan biaya perkara ini secara tanggung renteng, misalnya begitu, penggugat dan tergugat sebesar 101.500.000 misalnya. Demikian putusan ini dibacakan dalam sidang musyawarah dan seterusnya. Bla bla bla. Jadi pertimbangannya lebih simpel adik sekalian. Putusan perdamaian itu tidak bicara tentang masalah pertimbangan hukumnya ya hanya satu tadi, bahwa karena ada perjanjian perdamaian oleh para pihak, maka amar putusannya hanya satu, apa? Yaitu menghukum para pihak untuk tunduk dan patuh pada perdamaian yang dibuat tadi gitu. Itu namanya putusan perdamaian. Nah, putusan perdamaian itu ada sekalian, ini di slide Bapak yang tadi ini sebentar. Yang tadi yang pertama tadi. Ini. Dikukuhkan dalam bentuk putusan perdamaian ya. Ingat ya yang di atas tadi. 1. Hemat biaya, waktunya cepat, win-win solution, hubungan tetap terjaga. Jadi ya berdamai itu enak itu, damai itu indah, ya kan? Asulhu khair, ya. Perdamaian itu adalah indah. Dikukuhkan dalam bentuk perdamaian, putusan perdamaian, ya. Kenapa damai itu indah? Boleh jadi setelah bersengketa tadi justru menjadi partner yang baik. Ada quote dari Bapak, bukan dari diri Kobuser ya, bahwa pertemanan itu bukan hanya dihasilkan dari hubungan baik teman yang lain, tetapi bisa juga dihasilkan dari permusuhan yang berakhir baik. Itu quote dari Bapak ya. Ngapal barusan ini, nggak ngerpek ini Bapak yang langsung ini. Jadi kadang maksudnya adalah bahwa pertemanan itu diperoleh dari mantan musuh. Berarti begitu lah. Mantan musuh yang baik yang menjadi teman itu biasanya hubungannya menjadi langgeng. Malah hubungan bisnisnya makin bagus. Ya. Jadi seperti saudara. Adik sekalian, perjanjian perdamaian tadi dikukuhkan dalam bentuk putusan perdamaian. Apa dampaknya? Putusan perdamaian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan biasa. Ya, sama dengan putusan biasa. Walaupun putusannya adalah putusan perdamaian. Jadi seperti perkara biasa, karena di situ putusan perdamaian tadi tetap mengintrodusir nomor perkaranya dan ada ira-iranya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada klausul pencabutan perkara tadi, perkaranya dinyatakan selesai. Ya, setelah itu tidak terbuka upaya hukum. Jadi putusan tadi itu final and binding, adik sekalian, bersifat final and binding. Jadi kalau sudah ada putusan perdamaian, tidak boleh ada upaya hukum terhadap putusan itu. Karena tadi kembali ke fakta sum servanda tadi, atau kebebasan berkontrak tadi, bahwa undang-undang yang perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apalagi diputuskan dalam bentuk putusan yang lebih autentik, ya, melalui putusan perdamaian. Tidak tersedia upaya hukum bersifat final and binding. Jadi sebenarnya maksudnya di sini adalah bersifat final and binding. Final and binding. Ya. Final and binding. Seperti putusan MK ya. Putusan MK itu tidak bisa diupaya hukum.
karena bersifat final and binding, tidak bisa tersedia upaya hukum, maka langsung dapat dieksekusi, executable langsung. Ya, win-win solution tadi bisa tercapai. Ya. Satu sisi lain, dampak dari mediasi itu adalah mengurangi penumpukan perkara. Dengan demikian kan selesai di tingkat mediasi ya. Jadi hakim tidak perlu melanjutkan perkaranya. Jadi kalau sudah diputus mediasi, perkara selesai, tamat gitu ya. Nah, jadi tidak ada pemeriksaan atas perkara itu selain dilaksanakan. Gitu. Lah nanti di praktek peradilan perdata kita nanti niatingnya adalah mediasi dinyatakan gagal supaya ada tadi surat kuasa tadi ada jawaban replik duplik. Kalau di mediasi dinyatakan gagal ya berhenti sampai di situ. Nah biasanya praktek peradilan perdata itu seolah-olah sudah ditunjuk mediator tetapi mediasi dinyatakan gagal. Mediator membuat berita acara disampaikan kepada majelis hakim bahwa mediasi dinyatakan gagal. Bahwa karena gagal maka hakim pemeriksa perkara kembali perkara tadi ke hakim pemeriksa perkara untuk dilanjutkan pemeriksaannya. Baru bicara gugatannya apakah bisa dicabut atau tidak nanti kesempatan yang jurnal hari ini sebenarnya yang kita bicarakan ya. Tapi nggak apa-apa yang kita bisa running ya, tidak harus karena yang penting substansi adik sekalian. Yang bisa ditangkap dari adik sekalian adalah substansinya. Terlalu kita cepat materinya habis, tetapi kalau tidak ditangkap dengan baik itu juga beban buat Bapak. Yang penting mengerti. Dari mengerti itu sebenarnya dari diskusi-diskusi ringan yang tadi sangat konstruktif tadi pikiran kita jadi ingat. Karena memori manusia itu tidak ada yang bisa memadaninya. Jadi kalau nanti UAS atau UTS Bapak misalnya begini, apa yang dimaksud dengan putusan perdamaian? Apa arti positif putusan perdamaian? Muncul langsung memorinya. Penjelasan Bapak hari ini itu dipanggil memori yang sudah saudara. Nah, tapi nggak tahu kalau kuliahnya sambil ngulek bumbu, sambil main game, nggak ngerti Bapak. Nah itu sudah terserah adik-adik sudah dewasa. Yang penting Bapak sudah berpikir baik. Seperti ini, seperti yang aktif-aktif ini ya. Ada Mas Maulana, Mbak Yunita, yang lain-lain tadi. Tanpa mengurangi pujian pada yang lain. Nah, maksudnya begitu. Pak Ali kok mesti kuliah kok diakhirkan ya. Mesti. Karena biar cukup penjelasannya. Ya. Jadi sekalian, itu tentang mediasi, tentang putusan perdamaian. Jadi saya Bapak gabung ya, jurnal yang kemarin dengan yang 2 hari pertemuan kemarin. Karena kemarin kan waktunya kan habis untuk presentasi surat kuasa kan, ya nggak masalah. Baik, ini kurang 2 menit. Ada yang ditanyakan? Luar biasa di kelas D ya. Nanti harapannya Bapak waktu jadi nanti kelas semester depan kan menempuh praktek perdata. Syukur-syukur bisa nempuh Bapak, jadi nanti bisa running langsung bentuk kelompok gitu ya, langsung praktek-praktek. Gitu. Kalau sistem tidak memungkinkan kita ketemu, ya enggak masalah. Ketemu dosen lain, tapi bekal dari Bapak ini bisa digunakan untuk minimal mewarnai kelas yang sudah ada ya tadi Mas Fairuz, teman-teman kemarin sudah presentasi surat kuasa dengan baik dan sudah ditelaah dengan baik. Jangan sampai yang sudah baik tadi terulang kesalahannya di kelas praktek, jangan. Yang sudah ditelaah Bapak tadi plus minusnya dicatat dengan baik. Gitu ya dari sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan, disimpan aja ya. Minggu depan bisa ditanyakan kembali. Karena ini sudah menjelang habis waktunya, Bapak menyampaikan apresiasi dalam-dalamnya atas partisipasi mengikuti perkuliahan sampai akhir. Ini 4 ya, kemungkinan yang lain tidak bisa bergabung karena mungkin kendala jaringan atau apa ya. Yang tetap stay tune di kuliah Bapak, ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Karena itu supaya berkah dan manfaat ilmunya kita tutup dengan bacaan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.
Sama-sama dari sekalian. Terima kasih. Jaga diri baik-baik.